Nganggur itu ada kastanya, dan gak semua pengangguran itu pemalas. Banyak yang gak tahu di balik status gak punya kerja itu, ada cerita luka sampai privilege. Kamu ada di kasta yang mana nih? Yang keenam, kasta langit. Ini adalah pengangguran anak sultan. Kasta ini paling atas dalam dunia pengangguran. Mereka nggak kerja, tapi hidup nggak pernah kekurangan. Mau jajan tinggal gesek, mau healing tinggal booking. Nggak ada tekanan hidup karena orang tua udah siapin segalanya dari kecil. Dari mulai rumah, mobil, sampai koneksi ke pejabat. Nganggur, nggak masalah. Mau kerja, tinggal masukin nama. Tapi biasanya mereka malah sibuk cari jati diri dulu sih sambil main ke Bali. Yang kelima, kasta terhormat tapi nganggur. Ini buat pengangguran akademis ya. Biasanya lulusan kampus ternama gitu, terus IPK-nya tinggi, semangatnya juga tinggi, tapi tetap aja susah masuk dunia kerja. CV udah dikirim kemana-mana, tapi jawabannya, terima kasih, kami akan menghubungi Anda jika lolos ke tahap berikutnya. Tapi ujung-ujungnya sih nggak dihubungi ya. Mereka sering jadi bahan sindiran keluarga juga by the way, pas lebaran. Udah sekolah tinggi-tinggi, tapi kerjaan nggak dapet-dapet. Mental pun mulai ngedrop, harga diri nyusut pelan-pelan. Yang keempat, kasta tumbal sistem. Ini buat pengangguran terpaksa. Dulunya mereka kerja, tapi kena PHK, atau perusahaannya bangkrut. Bukan karena malas, tapi sistem yang gak adil bikin mereka jatuh. Mau bangkit lagi udah susah, umur makin tua, lapangan kerja makin sempit. Mereka bukan cuma nganggur ya by the way, tapi juga dihantam rasa bersalah ke keluarga. Kadang malu keluar rumah karena takut ditanya, sekarang kerja di mana? Sakitnya tuh bukan cuma di dompet coy, tapi di harga diri. Yang ketiga, kasta sepi dukungan. Ini buat para pengangguran yang lelah mental. Ini tuh juga buat golongan orang-orang yang udah terlalu sering gagal sampai akhirnya menyerah. CV udah dikirimin sebanyak lebih dari 100 kali, wawancara juga udah dijalani berkali-kali, tapi selalu mental. Akhirnya memilih diam, menarik diri, pura-pura baik-baik aja di rumah, padahal di dalamnya remuk. Terus keluarganya suka bilang, coba lebih giat lagi deh. Padahal yang bersangkutan itu udah ngasih segalanya loh buat memperjuangkan pekerjaannya itu. So, bisa dikatakan kalau ini adalah kasta pengangguran yang butuh empati gede ya. Bukan cuma ceramah-ceramah motivasi doang. Yang kedua, kasta realistis. Ini buat pengangguran yang sadar diri. Mereka tahu, mereka itu nggak punya skill, ijazah pas-pasan, dan koneksi juga minim. Dan mereka tuh sadar banget, terus nggak ngeluh ke siapa-siapa. Biasanya hidup di kampung, bantuin orang di rumah sedikit-sedikit gitu kan. Kadang kerja serabutan gitu kalau ada. Nggak berharap muluk-muluk sih, tapi tetap mikir gitu. Sampai kapan mau kayak gini, ya kan? Nah, mereka ini tipe orang yang tahan banting. Tapi ya, sistem itu kadang terlalu kejam ya buat mereka kejar. Dan yang pertama adalah kasta terserah dunia. Ini buat pengangguran abai. Nah, ini by the way adalah kasta yang terbawah, bukan karena mereka miskin atau terpaksa, tapi karena udah nggak peduli lagi dengan apa yang ada gitu ya. Nggak cari kerja, nggak mau belajar, kerjaannya rebahan main game, nonton drama. Terus hal itu diulangi setiap hari. Hidup numpang tapi ngerasa nyaman. Saking lamanya nganggur, mereka itu juga udah terbiasa disuapin biasanya. Mirisnya, banyak juga yang masih bisa makan enak karena keluarga terlalu sayang sama mereka. Buat negur gitu ya, nggak enak gitu rasanya. Dan untuk kasta yang ini bukan soal nasib ya, tapi soal kemauan yang udah beku. So, silakan kamu share video ini ke para pengangguran.